Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan pemahaman yang baik terhadap ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Baik, tadi kita sudah membahas tentang pengertian jual beli, yakni mubadalah mali tamlik wa tamlik. Perpindahan atau pertukaran barang antara satu ke tempat barang yang lain atas kepenguasaan dan kepemilikan dan saling ridho. Ya. Itu adalah jual beli. Lalu hukum jual beli seperti apa? Di mana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Di sini Allah menghalalkan jual beli. Namun pada hakikatnya kalau kita bicara tentang qawaidul fikih muamalah ma'aliyah, hukum jual beli ini ada 4 macam. Ada berapa? 4 macam. Yang pertama adalah mubah. Sebagaimana kaidah fikih muamalah, al-aslu fi muamalati al-ibahah ala yadulla dalil ala tahrimiha. Setiap perkara muamalah itu hukumnya adalah mubah. Hukum dasarnya itu. Kecuali ada dalil yang melarangnya atau dalil yang menyelisihinya. Sebagai contoh tadi, Allah mengharamkan riba. Atau nah Rasulullah SAW an bai'u gharar. Ya, Rasul melarang jual beli gharar, ya, jual beli yang tidak jelas. Maka ini dilarang. Berarti ada dalil yang menyelisihinya untuk dalam menghukumi awalnya mubah. Ya, karena hukum asalnya itu mubah. Itu macam yang pertama. Lalu macam yang kedua, hukumnya menjadi wajib. Wajib ini apabila menjual merupakan keharusan, ya. Nomor 1 nih ya, yang paling utama adalah kita menjual barang karena kewajiban kita dalam membayar hutang, ya. Kita punya hutang banyak, punya harta banyak, tapi hutangnya banyak juga. Ini zalim namanya. Gak boleh. Kalau sudah ketetapan waktunya kita harus membayar hutang kita, dan pada saat ini kita tidak memiliki uangnya misalnya, ya wajiblah kita menjual barang kita harus merelakan. Ya. Misalkan kita punya utang 10 juta. Kita punya motor ya. Misalkan harga motornya 20 juta. Ya sudah kita jual motor itu. Yang 10 juta untuk membayar hutang, yang 10 juta lagi untuk beli motor yang lain. Ya, mungkin tidak sebagus yang pertama, tapi tidak ada masalah. Menjadi kewajiban dalam kita membayar hutang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhati-hatilah dengan hutang. Karena para ulama mengatakan hutang ini luar biasa, membuat gelisah di malam hari, membuat terhina di siang hari. Jadi kalau malam hari kita gelisah, punya hutang, gelisah dia kita mau tidur tuh gelisah. Tapi di siang hari kita terhina, kata para ulama. Kenapa? Ya karena ada orang yang menggunjingnya, ada orang yang menagihnya, ya, dan sebagainya. Di siang hari kita terhina, di malam hari kita gelisah. Berarti siang dan malam kita mendapatkan azab Allah SWT. Itu adalah hutang. Maka dari itu ini prinsip yang utama sebagai kita seorang muslim. Walaupun Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang, namun hakikatnya seorang Rasul ini memberikan uswatun hasanah, memberikan contoh, ya. Karena ini adalah perkara yang mubah. Tapi kita di zaman saat ini afdalunya hindari perkara-perkara yang demikian. Lalu yang berikutnya sunnah, ya. Misalnya menjual barang kepada sahabatnya atau orang yang sangat memerlukan barang tersebut, ya. Saya bersahabat dengan antum nih misalkan. Nah, sahabat ana ini butuh misalkan, butuh handphone ini misalkan, dan dia benar-benar membutuhkan. Ya sudah kita jual tidak apa-apa. Dalam rangka tadi sunnah, ya. Kalau sunnah kan kita dapat pahala. Sudah menjual barang,
dapat uang, dapat pahala juga. Toh kita bisa mengganti dengan merek yang lain, bisa mengganti dengan jenis yang lainnya. Karena bisa jadi handphone yang kita pakai ini benar-benar dibutuhkan oleh sahabat kita. Misalkan untuk ilmu atau untuk hal-hal yang thayyib ya, hal-hal yang baik misalnya. Tidak ada masalah. Ya. Dan hukum yang berikutnya menjadi haram. Haraman. Ya. Yang pertama, kita menjual barang yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apa? Khamar. Lalu bangkai. Lalu babi misalnya. Anjing. Termasuk jual beli kucing. Ya. Lalu menjual barang, produknya, tadi kan produknya yang haram. Ini produknya halal, tapi tujuannya untuk maksiat. Tujuannya untuk maksiat. Ya. Misalkan jual beli pisau itu mubah tidak? Mubah. Tapi kita tahu tujuan dia membeli pisau ini untuk membunuh orang misalnya, untuk menzolimi orang, mencelakai orang. Nah ini menjadi haram. Kita tahu tujuannya dan dia terang-terangan beli. Karena kita juga tanya, kita sebagai seorang penjual, kalau barang-barang yang kita jual ada potensi untuk seperti itu, maka kita harus kritis. Cari pisau apa? Iya. Belati nih misalkan. Oh ini yang bagus nih, kayak Rainbow misalkan. Punyanya Rainbow ini sama nih. Buat apa ya Pak? Tanya aja nggak Pak. Oh ini saya suka koleksi misalkan. Atau saya suka ke hutan, hiking misalkan. Oh nggak apa-apa. Kalau misalkan kita katakan, kita tanya terus beliau jawab, nah ini saya mau buat merampok nih. Merampok siapa Pak? Ya merampok kamu misalkan. Ya sudah. Tidak boleh, berarti menjadi hukumnya haram. Termasuk produk-produk yang subhat itu dihukumi haram para ulama. Karena hadisnya jelas, dak lama yuribuka ilamala yuribuka. Lakukanlah perkara yang tidak meragukanmu dan tinggalkanlah perkara yang meragukan. Ya udah. Kenapa? Karena subhat itu adalah sesuatu yang tidak jelas, yang tidak kita ketahui, yang masih ada berpotensi haram. Maka tinggalkan. Karena perkara yang sudah pasti halal banyak sekali. Lalu yang berikutnya, ya tadi udah 4 ya, berarti udah cukup. Pertama tadi apa? Mubah. Sebagaimana qawaidul di dalam fikih muamalah, hukum asalnya semua bentuk muamalah itu mubah, bukan hanya jual beli. Ya, hukum semua muamalah itu hukumnya mubah. Lalu yang kedua, wajib. Jika apa? Jika kita memiliki hutang piutang, kita memiliki janji kepada orang lain, wajib kita menjual barang kita. Ya, utamakan utang dulu. Ya. Jangan sampai umroh haji pakai dana talangan, utang. Jangan sampai. Ya. Lalu yang berikutnya sunnah. Nah, ini sunnah ini jarang saya temui. Ya. Termasuk sunnah juga. Ya. Kita membeli barang. Ya. Kan kalau kita bicara jual beli, sebelum jual beli itu ada khiyar. Nanti kapan-kapan saya jelaskan. Khiyar ini penting di dalam jual beli, yaitu termasuk dalam salah satunya adalah negosiasi atau tawar menawar. Ya. Kalau misalkan antum jual sandal nih, ahi guntur nih. Saya tanya, harga sandalnya berapa? Antum sebut berapa? 10.000. Oke, saya tawar boleh nggak? Boleh. Saya tawar 20.000 boleh? Oh ya. Ini sunnah. Serius. Sunnah. Namanya tawar menawar, kan nggak boleh, nggak hanya turun, bisa naik juga. Ya kan? Ada yang pernah gitu? Nggak ada. Kalau diturunin malah kita ada. Hah? Ih, masya Allah ya. Antum jualan itu? Pernah ya? Pernah lihat ya? Masya Allah. Antum praktekkan itu sunnahnya. Ya. Soalnya Anda pernah bernazar waktu itu ketika Anda mau ke musola. Ada tukang sandal tuh. Ya dari jarak dari musola sih lumayan jauh. Kira-kira mungkin 100 meter nih. Anda bernazar, ini orang kalau ketemu di musola insya Allah saya belilah sandalnya. Kan biasa orang yang jual sandal dipikul tuh. Kan jalannya jauh.
Qadarullah pas anak sholat salam ada di belakang saya. Subhanallah. Ada Pak di belakang saya orangnya itu. Masbuk dia. Karena mungkin dia mencari. Nah, saya tunggu dulu, ini alasan kenapa dia masbuk ya. Padahal adanya dari tadi. Terus saya tunggu dulu karena jual beli di masjid kan boleh ya. Saya tunggu dulu sampai di luar, sampai dia mengemaskan barangnya. Baru keluar beberapa langkah dari masjid, saya tungguin. Saya panggil, Mas. Oh iya Pak, ini saya mau beli sendalnya, ditaruh lagi. Jangan di masjid Mas, di sini. Saya suruh maju ke depan. Ya. Tadi sholatnya kenapa masbuk? Ternyata dia masbuk itu alasannya sederhana. Dia mencari masjid ternyata. Masya Allah. Jadi dia udah dengar. Nah masjidnya karena masuk ke gang sedikit gitu. Sebenarnya terlihat besar sih, cuman karena dia mungkin lelah ya. Saya sampai cari-cari ke sana, Pak. Oh ternyata gangnya sini. Makanya saya masbuk. Oh Masya Allah. Luar biasa. Memang niatnya dia itu untuk sholat. Jadi ketemu saya itu berarti, saya tanya, berarti tadi kan ketemu saya Mas? Iya. Itu memang udah niat sholat. Iya memang saya cari masjid karena sumber suaranya di sini. Semua. Itu rezeki yang tidak diduga kan? Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jalan keluar dengan cara rezeki yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ya kan? Wasilahnya aneh, najar. Ini kan hati sama hati kan enggak denger kan? Tapi bisa connect gitu. Ya udah tanya sendalnya berapa harganya? 35. Oh, 35 ya Mas? Saya tawar boleh? Ya boleh. 50.000 kaget. Kaget 50.000. Ya udah karena saya nggak pegang uang, Mas boleh nggak? Antum ridho nggak kalau saya ajak ke rumah? Nanti bayarnya dulu. Oh boleh Pak. Rumahnya di mana? Di sana. Ya saya banyak ke rumah. Pada saat itu saya nggak punya uang 50.000-an. Konter uang nggak punya. Saya kasih, terus saya tanya, Mas sudah minum belum? Belum Pak. Ya udah saya kasih minum dulu, terus saya beli sendal, saya bayar nih Pak uangnya ya 50.000. Tadi anaknya 50.000 ya. Bener nih Pak, bener serius saya. Kok tawar naik nggak turun kayaknya? Ya udah nggak apa-apa. Qadarullah diterima uangnya, dia cari nggak ada uang 50.000-an Pak, dan uangnya nggak ada 50.000 itu untuk kembali. Dihitung-hitung itu nggak ada Pak, maaf Pak, ini uangnya nggak ada, cuma 30 berapa. Nah terus saudara saya lewat, baru pulang dari masjid, ya saya panggil, udah kamu beli sendal satu lagi. Berarti rezekinya orang yang lain. Saya tanya, kamu kenapa pulangnya lama? Ya tadi lumayan lah, zikirnya lama katanya. Oh ya udah, berarti rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Begitu lagi konsepnya. Ya udah, sama-sama itu ikhlas. Laku sendal 2, ya kan? Saya satu pasang maksudnya. Ya, maksud beli sandal 1, ya kan? Atau beli sendal sepasang dapat 1, ya. Seperti itu. Kita praktekkan dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla di dalam muamalah. Sederhana kok. Kan nggak apa-apa kita lebihkan 1.000. Misalnya, Mas ini harganya berapa? 9.000. Ya udah saya beli 10.000. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu dalam rangka menjalankan sunnah. Ya. Lalu yang terakhir haram tadi. Ya. Termasuk ya, kita membeli tawarannya orang lain ini haram. Biasanya ini konsepnya ini di online atau handphone. Ya kalau lat itu orangnya udah itu, orang lagi nawar, baru lihat aja, taruh, langsung serobot. Mas ini berapa? 1 juta, apa saya bayar? Waduh, haram aja Mas. Jadi orangnya lagi tawar-menawar nih. Konsep ini berlaku termasuk untuk ahwalul saksiyah. Makanya fikih jual beli dan fikih ahwalul saksiyah. Ahwalul saksiyah itu pernikahan, itu mirip-mirip. Nah, ntar kita bahas di rukunnya aja. Di rukunnya aja. Dijual di ahwalul saksiyah kan sama. Orang sudah menghitbah seorang, terus lalu diserobot kan nggak boleh juga. Sama konsepnya. Oke, kita masuk ke rukunnya. Rukun yang pertama adanya akad atau ijab qabul. Ya. Ada yang tahu ijab qabul di sini? Siapa yang sudah ijab qabul, Pak? Nah, ini jujur nih. Yang udah ijab qabul siapa? Nah. Tahu nggak ijab qabul tuh? Pengen lagi. Ya.
Jadi kalau ijab kabul tuh, kalau ijab itu sendiri, kabul itu sendiri. Ya maknanya beda-beda. Tapi kalau di dalam akad ijab kabul itu biasa disebut dengan sigo. Sigo itu gabungan antara ijab dan kabul. Ya, saya jelaskan nih biar enak ya, rukun. Ijab itu maknanya, definisinya mayas duru minal ba'i dala ala robo. Itu ijab. Mayas duru minal ba'i dala ala robo. Apa-apa yang ditawarkan oleh penjual atas keridhoannya itu adalah ijab. Ya. Lalu qabul. Qabul itu mayas duru minal mustari dala ala robo. Apa-apa yang diterima, apa-apa yang diterima atas penawaran orang lain, ya, dan keridhoannya itu adalah qabul. Makanya kalau jual beli itu kadang-kadang yang bagus itu kadang-kadang miliknya orang-orang kafaro. Contoh ya, ini saya sebut merek aja karena umum ya. Misalkan di McD, KFC, jelas Pak, harganya jelas, semuanya jelas. Antum bawa uang berapapun tidak bakalan kecewa, tidak bakalan sengketa terhadap muamalahnya atau sengketa di dalam hati. Misalkan bawa uang 100.000, silakan bapak mau paket yang apa? Udah antum tinggal sebut aja, Mbak, saya punya uang 100.000, dapat paket yang mana? Oh tadi kasih opsi. Oh ini 70.000 Pak, ini 60.000, ini. Dijelaskan semua jelas detail-detailnya. Ya. Oh ini dapatnya sayap, iya sayap. Ntar antum tanya kanan apa kiri? Oh jangan, repot ya. Gitu. Oh sayap ya, oh iya. Yang ini apa? Oh ini paket dada, gitu ya. Oh ini paket kepala, nggak ada ya. Ceker lagi, nggak ada. Ini jelas sekali, detail sekali. Betul nggak? Dan ini jual beli yang benar seperti ini. Terus menggunakan konsepnya bayi salam atau bayi usalam. Jadi bayar dulu, barangnya di belakang. Itu ada jenis-jenis dalam jual beli ada. Mudah-mudahan sampai. Jelas. Kita ngeluarin uang juga ridho. Oh 70.000 ya. Iya Pak, mohon maaf, ini harganya 70.000, kena PPN 10%. Udah dikasih tahu. Berarti 77.000. Barangnya ini ya Pak ya. Oke, bayar, dapat notanya. Bapak tunggu duduk sebentar, dikasih nota. Detail sekali. Supaya apa dikasih nomor tidak tertukar. Sebuah. Karena kalau sampai tertukar borong. Ya. Coba antum lahiran nih di rumah sakit. Bayinya nggak dikasih nomor Pak. Bayangkan Pak. Tertukar gimana? Luar biasa kan? Gitu. Bapaknya Cina, bapaknya apa? Ibunya Cina, anaknya negro. Kok gimana nih? Mirip kamu enggak? Mirip aku enggak? Ya ini akhirnya sinetron Pak, bayi yang tertukar. Yes. Ya, luar biasa. Coba kita bandingkan nih. Tadi masalah itu ke Buset. Ya, ke warteg Bu Samijan, Bu X lah. Takutnya ada yang namanya Samijan. Ya. Masuk, mana harganya ya? Nggak ada. Betul ya? Konsepnya touchscreen lagi. Betul kan? Tet. Pertama kali masuk, pedagangnya bilang, nasi makan di sini apa dibungkus? Bener ya? Makan di sini. Nasinya satu mas separuh. Gimana ya Mas? Kalau satu tuh kecil loh, nasi itu satu tuh kecil. Apalagi separuh. Maksudnya porsi. Seporsi apa setengah porsi? Setengah, oke. Pakai yang mana? Oh, screen dah ini. Makan. Tahu harganya enggak? Pokoknya 20.000 mungkin cukup lah, mungkin nih. Minumnya apa? Es jeruk. Minum seruput, wah seger. Makan habis, lihat pisang, ambil buat pencuci mulut. Mbak sudah, apa aja tadi makannya ya? Lupa. Ini aja udah luar biasa Pak. Semakin banyak antum mengambil, semakin lupa. Satu lupa permasalahan ini. Nah kalau lupa gimana? Sudah masuk. Kalau kau ingat misalkan ini ya berapa? 23.000. Mbak coba dihitung lagi Mbak. Dilihat bener 20.000 kantongin. Coba dihitung lagi. Pak tadi nasi pakai ayam. Iya berapa? 15.000. Tambahin oseng tempe.
tambah oseng balado. Jadinya 20.000. Ini es tehnya, es jeruknya saya kasih 2.000 aja deh. Karena jeruknya jeruk busuk. Ini kemarin. Nggak boleh kurang. Wah nggak bisa, udah gitu harganya. Lu nggak dikasih harga, ribut dulu. Duit saya cuma 2.000 udah tinggal KTP deh. Gitu kan? Sengketa. Udah dimakan barangnya. Masya Allah. Kalau toh duitnya cukup, mahal amat, kami cabang Bali. Betul nggak? Itu yang pertama. Tapi orang yang ekstrim, mau naik haji nih, buru-buru. Betul nggak? Nah inilah. Uruf kita kayak ini. Sering begitu Pak. Padahal orangnya yang jualan Pak Haji. Umroh berkali-kali. Di masjid sholatnya bagus. Tapi kita benci. Karena apa? Jualannya mahal. Betul kan? Tapi KFC yang mahal kita nggak pernah benci. McDonald yang mahal kita nggak pernah benci, betul nggak? Apa kita mau menjual punya orang kafir karena bukan karena muamalahnya, karena produknya bukan, tapi karena yang punya kita benci. Betul kan? Iya. Nggak pernah kita benci. Tetap aja datang lagi. Tetap aja yang paling aman itu. Iya. Gitu ya. Oke, tadi apa tadi? Ijab kabul. Ya, ijab mayasduru minal ba'id adalah al-radha dan qabul minal mustari adalah al-radha. Ya, oke. Lalu yang berikutnya orang yang berakad atau subjeknya. Subjek berarti pelaku. Objek ini produknya, ya. Berarti harus berapa? Harus ada 2. Dan ini nggak bisa sama, berduanya ini harus berlawanan, ya, nggak mungkin mur sama mur, baut sama baut, nggak mungkin. Harus baut sama mur, ya. Berarti harus ada objeknya atau orang yang berakal, subjeknya, orang yang berakad antara penjual dan pembeli, dan mereka menyatakan statusnya. Saya sebagai penjual dan saya sebagai pembeli. Ya. Dan yang berikutnya lagi, maqud alaih. Maqud alaih ini adalah objeknya. Objeknya, barangnya. Barangnya harus ada dan harus jelas. Dan yang terakhir, yang ini tambahan di dalam kontemporer ya. Ada nilai tukar pengganti barang. Berarti harga. Harganya harus ada dan jelas. Ya. Misalkan 3.000, 4.000, 5.000 atau 10.000 atau berapapun. Sebut saja. Harganya harus ada dan jelas. Gak bisa antum di warung main ngambil, bayar ini, bayar. Kita sampai rumah kok mahal banget ya. Ada rasa penyesalan. Berarti antum tidak ridho di sini. Kalau sudah tidak ridho, maksudnya dalam hal subhat, batin. Transaksinya wajib dibatalkan. Berarti fasad itu akadnya. Bukan batil sih, fasad. Rusak, akadnya rusak. Harus diperbaiki. Diperbaiki itu dibatalkan atau diteruskan. Ya. Dan itu harus. Baik. Dan kita masuk ke contoh-contohnya ya. Contoh-contoh tadi di dalam akad ya. Tadi disebutkan ada penjual dan pembeli ya. Syarat jual beli ini syah atau sesuai syariat Islam ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan taradin minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan, jual beli yang saling ridho, ya, saling ridho. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, jual beli dilakukan atas kemauan dan kehendak sendiri, tidak boleh dipaksakan. Ya, tidak boleh dipaksakan. Gak boleh kita jual beli terpaksa menjual. Ya. Kalau memang, nah ini jadi alibinya begini. Mas kenapa ini saya jual beli terpaksa Ustaz? Kenapa? Karena buat bayar utang. Lah itu wajib itu. Harus kalau itu. Bukan
Bukan alasan ini, bukan udah. Ya. Tapi kalau misalkan antum nggak kenapa-napa, antum diancam orang, ya, harus menjual barangnya tanpa ada sebab. Ya ini termasuk ini. Ya. Atau misalkan, wah saya mau rumah itu misalkan, tapi penjualnya syaratnya harus menjual mobil saya. Nah ini nggak boleh. Berarti syaratnya batil. Ya. Ya ini nanti kapan-kapan kita bahas syarat kalau sampai ya. Baik. Lalu barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat dan tidak mubazir. Nah ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kita membeli barang itu barang-barang mubazir, pernak-pernik, apalagi perhiasan yang ditempel, patung-patung, ya itu nggak boleh. Untuk apa juga? Yang biasa kalau antum liburan jangan kemana, ke candi-candi, wah beli candinya, beli yang gede sekalian. Di rumah, ganti aja rumahnya candi sekalian. Ya, terus antum tempel, terus antum khidmat banget, ya, suka banget tuh dengan gantungan misalnya, saya belinya di candi ini, terus dijadikan gantungan kunci motor, jadikan ini, atau ada salah satu di negara mana gitu ya, ada ikonnya dan itu gambar makhluk bernyawa dan itu berupa patung dan kita kagumi, kita agungkan. Rusak sudah akidah kita. Di agama kita saja, lafaz Allah saja, terus kita gantung gitu saja, tidak boleh, Pak. Betul kan? Apalagi ini orang lain. Padahal kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita gantungkan gitu saja, tidak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan ini ke tempat-tempat yang maksiat. Misalkan ke WC, pasar. Nah, Allah mau dibawa ke WC kan gitu. Allah mau dibawa ke pasar misalkan seperti itu. Lah bukannya Allah di mana-mana, waduh, udah mindsetnya berubah lagi. Ini tidak tepat. Ya. Lalu yang berikutnya, penjual dan pembeli sudah balik atau mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mengenal, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jadi bukan hanya sekedar balik. Ya. Karena di zaman Rasulullah SAW itu anak-anak usia 5, 6, 7, 9 tahun gitu ya, itu sudah diajarkan bermuamalah, berniaga. Sudah jualan, sudah apa, sudah luar biasa lah diajarkan. Makanya sejak dini anak-anak kita sudah diajarkan, diperkenalkan uang gitu. Ya, kalau susah diajak belajar tambahan kali, udah kasih duit aja, ntar dia lama-lama kasih sendiri. Ya. Kadang saya sering tanya, misalkan nyuruh anak saya gitu, ini uang berapa? 10.000. Kalau misalkan harga ini mau beli somai harganya 5.000. Kalau 10.000 dia beli 5.000, kembalinya berapa? Saya tanya dulu, kalau kamu bisa jawab saya belikan. Kalau enggak. Berapa ya? Tuh 5, ya 5 apa? Ini kan duitnya 10.000, 5.000. Oh iya, beli somai. Berarti dia sudah mumayyiz. Kita ajarkan anak-anak kita. Itu penting sekali pendidikan itu. Ya, kita ajarkan. Lalu mumayyiz udah balik tapi belum mumayyiz, atau kalau udah balik belum mumayyiz biasanya kan ODGJ. Tapi ada orang yang dianggap tidak mumayyiz, dia balik dan normal. Orang yang tidak sadarkan diri. Bisa jadi tidur, pingsan, atau tidak connect dengan keadaan sekitar. Contoh. Ada seorang muslim, dia punya warung, ya, dia lagi setel murotal Abu Usama. Wah suaranya merdu bagus ya, sambil ngepel gitu. Nah di depan ada orang yang beli sampo misalnya. Dia kan nggak dengar orang itu beli ya, dia sambil ngepel. Beli apa? Pokoknya kata-katanya ya hanya isyarat aja. Setelah dia datang, ternyata yang dibeli, ya udah duitnya ditaruh, terus dia ngambil barang yang diinginkan. Tapi maksud dan tujuannya misalkan sampo, yang diterima bukan sabun oleh penjual, kan salah kan? Ketika penjualnya ini datang ke sini, ternyata beli sampo, nggak boleh. Ini dianggap tidak mumayyiz. Walaupun orangnya ada sadar, tapi dia tidak mudeng, Pak.
Penjual, pembeli maksudnya apa? Penjual maksudnya apa? Nerimanya apa? Nggak boleh. Akadnya wajib dibatalkan. Seperti itu. Lalu tentang barang. Barang ini harus dalam keadaan suci atau dapat disucikan. Ya. Lalu berikutnya barang yang dijual memiliki manfaat. Jadi manfaat ini bisa mengalahkan suci dan mensucikan. Contoh, misalkan pupuk kandang, kan gitu ya. Ini kan sulit tuh suci disucikan kecuali kalau dia sudah dijadikan pupuk, ya dijadikan pupuk kompos, dijadikan macam-macam pupuk yang sudah difermentasi. Ya, ini contohnya. Lalu barang yang dijual adalah memiliki penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la tabi'ma laisa indaka. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki atau engkau kuasai. Jadi nggak harus dimiliki aja, dikuasai juga nggak masalah. Misalkan si fulan ini punya motor, minta tolong saya jualkan. Ustaz tolong jualin dong. Oh ya sudah, saya sudah diizinkan oleh pemiliknya, berarti saya menguasai barang tersebut. Memiliki tidak? Tidak, tapi saya menguasai barang tersebut. Boleh. Yang nggak boleh itu kita searching di online, nggak tahu punyanya siapa, terus gambarnya diambil, kita tahu di situ harganya pampang misalkan 7.000, 8.000 gitu ya. Terus kita markup sendiri, kita upkan sendiri jadi 10.000, terus kita bikin pasar sendiri. Kita tidak minta izin dulu sama pemiliknya. Nah ini yang nggak boleh. Berarti la ta'bima laisa indaka. Termasuk pasal itu. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki dan kau kuasai. Ya. Termasuk antum misalkan sudah beli nih, online nih, perjalanan online sudah beli, misalkan beli gunting kuku, ya. Sudah. Nah antum sudah bayar. Ya. Secara kepenguasaan sudah, tapi secara kepemilikan belum, karena belum serah terima. Lalu antum fotonya itu antum ambil, antum jual ke orang lain dan laku. Nah, ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh. Berarti kita belum menerima barang, ya, belum memiliki barang tersebut, tapi kita sudah jual ke orang lain lagi. Begitu juga dengan al-kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang, ini nggak boleh lagi. Saya beli barang dari Ahi Guntur ini dengan cara hutang. Misalkan beli handphone ini dengan cara hutang 1 juta, ya. Hutang di bulan depan. Terus saya jual lagi dengan cara hutang lagi. Ini saya hutangkan lagi kamu. Ini nggak boleh lagi. Al-kali bil kali. Jual beli hutang dengan hutang nggak boleh. Tapi kalau ini dijual cash malah boleh. Misalkan saya jual kepada si fulan cash, saya hutang sama Ahi Guntur, saya jual cash boleh. Tapi kalau dijual dengan cara hutang lagi nggak boleh. Baik. Ya, ini dari syarat barangnya. Ya. Lalu dari ijab kabulnya. Ijab kabul tadi sudah ya sedikit ya. Ijab kabul itu intinya adalah lisan, pernyataan antara penjual dan pembeli. Ya, intinya apa? Kesepakatan. Ya, kesepakatan antara penjual dan pembeli, harganya jelas, pemiliknya jelas, ya, produknya jelas, kemanfaatannya jelas. Dan dapat diserah terimakannya pun juga dengan cara yang jelas. Semua dijelaskan secara detail. Jual beli online awal-awal itu kan pernah tertipu, betul kan? Tertipu iklan. Ya. Wah, koper harganya murah banget nih koper. Iya. Berapa? 30.000. Wah, langsung klik banyak. Yang datang bungkusnya koper, Pak. Bukan kopernya. Serius, karena gambarnya itu ada koper, yang kopernya itu dibungkus oleh bungkus, jadi susah ya. Karena cover ya, cover kan gitu. Sarungnya cover. Pernah itu saya kejadian gitu, bukan saya yang beli sih, ya saudara saya. Luar biasa, 30.000, nggak boleh. Gitu. Ya. Luar biasa. Terus ada lagi yang beli koper, murah ya, berapa? 50.000. Ketika datang, diameternya kecil, buat handphonenya nggak cukup.
Betul kan? Karena nggak baca spesifikasinya, atau bisa jadi spesifikasinya nggak ada memang. Ini namanya disebut dengan gizizi. Gizizi itu sebenarnya bukan menipu, tapi masuk dalam kategori ya sedikit menipu lah. Jadi mengambil. Jadi kalau kita bicara dunia gelombang otak ya, kan ada delta, beta, alfa dan theta gitu ya. Itu kita diupayakan untuk masuk ke dunia alfa. Dunia alfa itu dunia yang kita itu pokoknya keinginan kita tuh didahulukan, sehingga kita mengabaikan spesifikasi, mengabaikan gambar gitu. Karena kita udah terlanjur senang dengan harga biasanya. Promo cuma 50.000, kapan lagi? Yuk segera beli. Dia kan nggak nyebutin barangnya, tapi ngasih gambarnya. Koper gambarnya, tapi nggak ngelihat spesifikasinya, karena tulisannya kecil sekali. Betul ya? Ngelihatnya itu pakai kacamata double 3 Pak. Karena syarat dan ketentuan berlaku tulisannya kecil gitu ya. Diameternya udah dijelasin misalnya di situ, tapi kita nggak baca. Karena begitu meriahnya flyer itu, warnanya benar-benar tajam ya. Terus kita klik bayar, datangnya subhanallah, koper segini, dibuka, iya memang koper bentuknya, tapi kecil. Ya, penjual nggak merasa salah, sudah memberikan informasi, tapi kita sebagai pembeli tidak jadi. Berarti kesalahan di mana? Di pembeli, ya. Seperti itu, ya. Jadi ijab kabulnya harus jelas, ya. Nah, lalu akad ijab kabul itu tidak boleh sesuatu hal yang maaf ya, main-main, nggak boleh. Nggak boleh kita main-main misalkan. Makanya kan ada kadang-kadang orang itu sakral banget. Ya memang jual beli itu sakral bagi syariat Islam itu sakral karena memang perpindahan harta. Sakral sekali. Nggak beda kayak bagi-bagi warisan itu kan juga sama. Kan sakral kan dikumpulkan, siapa saja yang dapat ya, apakah termasuk asobah ya, atau termasuk yang lainnya, misalkan tarifnya berapa ya, tajhidnya berapa, misalkan seperti itu. Sakral memang sakral, jual beli itu sakral. Makanya nggak boleh kita bermain-main dengan terhadap jual beli, nggak boleh. Misalkan nih aku jual gini, berapa nih? 5.000, udah aku beli 3 misalkan, udah saya beli 5. Bener nih, nah, kayak siapa aja. Nanti besoknya giliran ditagih, katanya mau beli 5. Kemarin. Jadi cuma buat iseng, nggak boleh. Dolim namanya. Begitu juga jual. Bener mau jual, iya. Yaudah deh, lihat dulu barangnya. Udah sampai situ, mas maaf ya mas, nggak jadi jual. Astagfirullah. Nggak boleh bermain-main dengan seperti ini. Kan tadi yang saya sebutkan kan, ahwalul saksiyah mirip kan, rukunnya kan dengan, maksudnya pernikahan tuh mirip kan, ada akad juga ijab kabul tuh, bayarkan Pak. Kalau ijab kabul antum itu main-main, sudah datang, sudah mau mengucap sah itu, sebentar, nggak jadi ya, saya kayak kurang cocok. Karena ijab kabul itu sesuatu hal yang sakral, nggak boleh main-main Pak. Ya kita harus mantapkan hati, benar-benar butuh barang ini, benar-benar saya punya uangnya, dan benar-benar bisa diserah terimakan. Seperti itu. Dan akad atau ijab kabul ini tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal tadi yang pertama, sepele atau iseng ya. Terus yang kedua, yang tidak jelas, ini juga termasuk iseng. Contoh, yang gak ada hubungannya dengan akad. Ini buku dijual, iya. Berapa harganya? 20.000. Ya udah deh, ntar saya beli kalau saya nemu duit. Nah kan susah Pak, nggak ada hubungannya beli buku sama nemu duit. Nanti ya kalau saya nemu duit, atau misalnya kalau si fulan bayar, nah fulan bayarnya juga nggak jelas kapan bayarnya. Nggak boleh janji yang seperti itu namanya wa'ad. Wa'ad itu janji sebelum beli. Nah janji sebelum beli ini kalau akadnya syar'i itu boleh dibatalkan. Contoh misalkan, Pak ini saya janji beli ya besok insya Allah jam 9, tapi kita benar-benar mau beli tuh. Ternyata jam 9 kita ada udzur. Kita kasih alasan ya Pak, maaf ya saya nggak jadi beli Pak, karena anak saya benar-benar ternyata bukan buku itu yang kita butuhkan. Boleh kita batalkan, dan itu bukan perbuatan dosa, enggak. Jadi janji yang boleh kita ingkari itu hanya jual beli, dan itu sesuai syariat.
ya. Masya Allah ini masih banyak sekali ya. Tapi sepertinya udah pada ngantuk. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, mungkin saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipertemukan lagi dalam majelis ilmu